ini Bang, apakah salah itu tetap saya orang Kristen tetapi Yesus tidak kutuhanin? Saya percaya bahwasanya Yesus adalah utusan Allah sendiri Bang. Nah itu saja. Dan yang saya percaya adalah Allah sendiri yang saya sembah di dalam kehidupan saya. Yesus menerima firman berdasarkan bahasa Yesus. Mana firman-firman itu semua? Oh ternyata disembunyikan, yang ada tinggal terjemah. Yang kita tidak tahu apakah sudah bersesuaian dengan firman yang mereka terima atau sudah bergeser jauh. Nah itulah makanya Al-Quran diterangkan untuk kita pikirkan. Ketika diterangkan bahwasanya Al-Quran itu adalah cahaya, dari segi mana dia disebut cahaya? Ketika Al-Quran dijelaskan sebagai buku petunjuk, dari segi mana dia disebut petunjuk? Itulah Al-Quran itu. Jadi benar yang dikatakan oleh ahli suci bahwasanya Al-Quran itu bukan buku biografi atau buku cerita yang harus menceritakan sebuah keadaan secara rinci. Demikian. Oke, makasih penjelasannya Bang. Jadi oke, saya akan merujuk ke ini Taurat, Zabur dan Injil. Apakah ketiga kitab itu dijaga oleh Tuhan? Kalau misalkan dijaga, kenapa bisa dirusak? Gimana Bang? Iya, kalau di Al-Quran itu perintahnya kemudian agar supaya Nabi Musa alaihissalam ini mengajarkan kepada kaumnya untuk menjalankan hukum Taurat, menjalankan ketetapan-ketetapan yang ada yang Allah berikan kepada mereka. Tapi kemudian kaumnya ini adalah kaum tegar tengkuk. Mereka sering kemudian menyembunyikan, mencampur adukan firman Tuhan. Kalau Anda baca di dalam kitab saudara, di dalam perjanjian lama, mereka itu paling sering kemudian meninggalkan apa yang diperintahkan kepada Bani Israel, kepada mereka sendiri. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Araf itu dijelaskan ayat 145 bahwasanya kami telah memberikan kepadamu Musa Taurat agar engkau meneguhkan hukum ini kepada kaummu Bani Israel. Akan tetapi Allah menyatakan kepada mereka tentang mereka, wa masalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yaqulu bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukum umyum fahum la yaqilun. Dan perumpamaan bagi mereka, penyeru bagi orang-orang kafir, mereka itu seperti makhluk binatang yang mendengarkan suara tapi mereka itu tidak mengerti. Jadi ketika diseru oleh Musa, Nabi Musa alaihissalam, mereka tidak ada yang taat. Makanya dalam Ulangan Musa sendiri mengatakan, sedangkan aku masih hidup di tengah-tengahmu, kamu sudah memperlihatkan tegar tengkukmu kepada Allah. Bagaimana nanti ketika aku tidak ada? Sama seperti Yesus juga. Yesus mengecam orang-orang ahli Taurat. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Nah, kenapa mereka celaka? Karena mereka gemar kemudian merubah-rubah firman Tuhan. Nah, bukan berarti Tuhan tidak menjaga, karena memang Tuhan tidak memberikan jaminan layaknya memberikan jaminan kepada Al-Quran. Kenapa kemudian tidak ada jaminan Allah kepada Torah? Karena akan datang hukum yang lebih sempurna setelahnya, yang akan memberikan, di mana Tuhan akan memberikan hukum-hukum itu kepada seluruh manusia dan tidak akan ada lagi hukum setelahnya. Kalau hukumnya Nabi Musa tidak dijaga, tidak dikasih legitimasi untuk dijaga, itu dikarenakan akan datang hukum setelahnya. Nah inilah Al-Quran. Makanya Al-Quran harus dijaga, karena tidak ada lagi hukum setelah Al-Quran. Tidak ada lagi hukum-hukum yang datang setelah Al-Quran dari langit. Seperti itu Bang. Oke Bang, makasih. Jadi pertanyaan saya akan nyambung lagi. Iman Islam itu kan dia untuk mengimani Injil, Taurat, Zabur dan Injil kan, mengimani. Nah, mengimani itu seperti apa Bang? Mengimani percaya saja bahwa mereka ada Taurat, Zabur, Injil, atau mengimani dalam isinya juga? Nah, kalau mengimani dalam isinya, tapi isinya sudah dirusak, kenapa sampai sekarang kayak seperti tadi Bang Zuba membawa sesuatu perkataan Musa dari kitab Ulangan atau apapun itu, yang bahkan kalian anggap itu sudah rusak gitu. Jadi kenapa hal yang rusak
dibawakan untuk disebarkan gitu. Jadi ini loh kata Musa dalam Ulangan gini, padahal itu sudah rusak. Nah, menurut kalian? Jadi ini loh kata Daud baik. di Baik. Al-Quran. Iya, baik. Jadi gini, kalau di dalam Al-Quran, mohon izin sahabat-sahabat yang lain, diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadallahu mitsaka bani Israil wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiban. Jadi Allah memang kemudian memberitakan kepada umat manusia bahwa Allah telah mengangkat perjanjian bagi Bani Israel. Allah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu Allah mengatakan, aku bersama dengan kalian. Wa qala Allahu inni ma'akum. Tetapi orang-orang ini melanggar perjanjian. Wa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka melanggar perjanjian sehingga Allah melaknat mereka, membuat hati mereka itu keras membatu. Itulah Bani Israel. Nah, ketika hukum-hukum itu datang kemudian, karena mereka sering membantah, meninggalkan perjanjiannya dengan Tuhan, maka Allah melaknat mereka sehingga apa yang terjadi? Mereka kemudian tidak memperoleh janji-janji Allah yang telah diberikan kepada mereka. Allah murka kepada mereka. Nah, ketika saudara mengatakan, kalau begitu, kenapa Anda masih menggunakan? Karena Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan? Nah, itu ada. Mengapa engkau mencampur adukkan antara yang hak, yang benar, dengan yang batil, yang salah, sedangkan engkau mengetahui? Nah, sehingga ketika saudara-saudara mengatakan, kenapa Anda menggunakan kitab Ulangan? Karena Allah menerangkan tidak semuanya itu dirusak, dicampur adukkan. Jadi ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, apakah ada nubuatan terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW di kitab-kitab sebelumnya, maka kita tunjukkan Ulangan. Karena di situ ada tertera. Tetapi terlepas daripada itu semua, mau ada kitab Ulangan ataupun tidak ada kitab Ulangan, Al-Quranul Karim faktanya dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dan isinya bisa diuji. Isinya bisa diuji, dalam aspek apapun bisa diuji dan bisa diuraikan. Nah, jadi sehingga ketika kita menggunakan kitab Ulangan seperti yang Anda jabarkan tadi, itu untuk kemudian mengingatkan atau mengajarkan kepada teman-teman Kristen bahwa ini loh di dalam kitab Anda sendiri dikatakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan antara firman Tuhan dan perkataan-perkataan manusia? Berarti itu, Bang. Silakan. Iya, Bang. Jadi kan tadi Abang bilang tidak semua dirusak. Jadi pertanyaannya apa aja yang rusak, Bang? Maksudnya yang mana yang rusak, mana yang enggak? Dan mana patokannya gitu? Maksudnya kayak, oh ini yang benar nih, ini yang enggak nih. Gitu. Apakah semuanya harus dikonfigurasikan dengan Al-Quran? Jadi kalau ada di Al-Quran, di Ulangan ada, yaitu ada. Jadi kalau misalkan di Ulangan tidak ada, di Al-Quran tidak ada, tapi di Ulangan ada, apakah itu masih memungkinkan untuk diberitakan gitu oleh Abang? Untuk jadi gini. Jadi gini, Bang, jadi gini. Tadi saya sudah membacakan bahwa Rasul kami datang itu untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan dan sebagian dibiarkan, kan gitu. Ada kitab yang ajarannya itu disembunyikan, kan gitu poinnya.
Lalu Rasulullah datang menjelaskan sebagian, tidak menjelaskan sebagian. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-An'am ayat 91. Di situ sangat jelas dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma qadarullah haqqa qadri isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Kul man anzalal kitab alladhi ja'i bihi Musa nura wa huda linnasi taj'aluna qaratis tubdunaha wa tukhfuna katsira. Ini yang dijelaskan. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mereka sebagaimana mereka ketika mereka berkata. Nah itu. Haqqa qadri isqalu. Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Kul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa. Lalu Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan sebagiannya dan banyak pula yang kamu tidak perlihatkan, kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah Allah yang menurunkannya, kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Ini kaidah yang sangat jelas di dalam surah Al-An'am ayat 91. Jadi dibiarkan kemudian bercerai-berai hukum Taurat itu, sebagian disembunyikan, sebagian kemudian ditampilkan. Mana bukti sebagian yang ditampilkan? Kita coba lihat di dalam surah Ali Imran, Ali Imran ayat 40. Ali Imran atau Al-Ma'idah itu ya. Al-Ma'idah ayat 45 kalau nggak salah. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya seperti yang ada di kitab Ulangan. Ya, bagaimana kemudian diterangkan bahwa mata ketemu mata, gigi ketemu gigi, nyawa dibalas nyawa. Itu ada di dalam kitab Ulangan. Ya, Ulangan ya, akhi ya. Ulangan dan juga Bilangan. Itu jelas sekali dikatakan bahwasanya apa yang diterangkan oleh Allah bahwa nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, itu masih ada di dalam kitab saudara yang Anda teman-teman biasa gunakan. Seperti itu, Bang. Ya. Bang Yin. Oke, Bang, makasih. Tapi gini, Bang. Contohnya gini. Musa kalau di Taurat kan ada 10 hukum tulah ya, 10 tulah pada Mesir. Nah, di Al-Qur'an dari tadi kan saya cari nggak ada, Bang. Nah, apakah itu tidak termasuk penting untuk mengkaidahkan seseorang? Gimana, Bang? Dan sebentar. Tadi kan membicarakan tentang sebagian yang dikabarkan, sebagian yang dihilangkan atau tidak dikabarkan, sebagian yang dikabarkan. Nah, yang saya ingin rujuk, yang sebagian itu yang mana saja gitu, Bang. Maksudnya jadi kan jelas ini loh sebagian yang tidak dibicarakan di Al-Quran, sehingga itu maksud dan tujuan bahwa itu tidak termasuk kaidah untuk mengkaidahkan seseorang di dalam Al-Quran. Terus ini sebagian kaidah loh buat mengkaidahkan seseorang yang masuk ke dalam Al-Quran. Nah, itu yang mau saya perjelas, Bang, yang mencakup nantinya ke dalam temanya kesempurnaan Al-Quran itu yang dari saya kejar, Bang, gitu. Nah, contohnya kayak 10 tulah pada Mesir, apakah itu tidak termasuk penting dalam Al-Quran? Karena itu kan sebuah Al-Quran dan Taurat juga menceritakan Musa itu mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Tetapi kenapa tidak ada 10 hukum 10 tulah gitu diceritakan di Al-Quran? Makasih, Bang. Iya, jadi sebenarnya Anda sudah menjawab pertanyaan saudara sendiri. Al-Quran menjelaskan, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi kitab ini disembunyikan untung baik, ada yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada sebagian yang dijelaskan, tapi kitabnya disembunyikan. Lalu kemudian ketika saudara bertanya, apakah kemudian
ada 10 tulah yang diceritakan dalam Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran itu menjelaskan bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir, orang yang mengingkari janji mereka sehingga Allah mengutuki mereka. Mereka dilaknat kemudian. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Allah tidak menjelaskan kemudian bahwa tulahnya seperti ini, tulahnya seperti ini. Allah hanya mengatakan bahwasanya karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Apa yang dikatakan kemudian? Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang diperingatkan kepada mereka. Engkau Nabi Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Itu yang diterangkan. Tapi kalau diceritakan bahwa ada tulah seperti ini, itu tidak diterangkan tulah 1, tulah 2, hanya dikatakan ada yang dikutuk menjadi kera dan seterusnya. Tetapi kalau bercerita tentang kejadian yang terjadi pada masa Fir'aun, pada masa di Mesir, itu diceritakan juga dalam Al-Quran. Ada diceritakan dalam Al-Quran seperti itu. Tapi kalau dia terbingkai seperti yang ada di dalam kitab saudara, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran tersusun seperti itu. Silakan. Oke Bang. Mungkin itu doang pertanyaan saya jadi. Iya. Ya jadi mungkin ada pertanyaan next lagi. Soalnya udah jam 1:30 mungkin saya harus tidur. Makasih banyak ya Bang ya semuanya yang ngisi. Oke, Saudara Yin yang kasih. Oke Bang yang. Izin bertanya Bang Juma, salam kenal dari Medan. Semuanya sahabat-sahabat yang ada di Rom, salam kenal. Saya dari Medan, orang Kristen. Gini loh Bang Juma, saya ini orang Kristen. Selama ini memang saya percaya Yesus itu adalah Tuhan Bang. Tetapi setelah sering saya ikut, kadang abang itu nge-live di YouTube dan di TikTok ini, saya sangat terharu untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan Yesus itu siapa. Ini pertanyaan saya di sini Bang, tolong Bang jelaskan dulu ini sama aku. Aku kurang paham orang Kristen ini kenapa Yesus itu dituhankan. Dia katakan di sini Bang, di Matius 17 ayatnya yang kelima, bagian B. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Nah pertanyaan ini Bang, kenapalah orang-orang Kristen ini menuhankan Yesus, sementara Allah sudah mengatakan bahwasanya inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bahkan ajaran-ajaran Yesus itu dia udah jelas-jelas mengatakan bahwasanya dia katakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak disertai atau diperintahkan oleh Bapaknya, itu kata dia gitu loh Bang. Jadi saya mohon penjelasannya Bang, kenapa lah orang Kristen ini selalu menyebut Yesus itu adalah Tuhan Bang. Terima kasih. Ya, baik. Ini pertanyaan ya, nanti teman-teman yang mau juga menjawab silakan. Jadi gini, kenapa orang Kristen itu kemudian menuhankan Yesus? Yang pertama, disebabkan karena kesalahpahaman terhadap istilah anak. Ya. Inilah anakku yang kukasihi. Apa anak di sini? Anak di sini adalah hamba, orang yang dekat, orang yang intim. Kalau di Islam disebut kekasih Allah. Iya. Kenapa saya mengatakan begitu? Apa ada dasarnya? Ada. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Dengarkanlah didikan Tuhan, laksana ayah mendidik anaknya. Nah itu artinya bahwa ketika ada orang yang taat mendengarkan perintah Tuhan, maka dia disebut anak. Di dalam Galatia 4 nomor 4, Yesus takluk di bawah hukum Taurat. Berarti dia taat. Bahkan kalau kita boleh dalam Ibrani, Yesus itu taat sampai mati. Berarti dia anak Tuhan, dalam arti orang yang taat dalam didikan melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu kenapa kemudian dituhankan? Jadi gini. Iya.
di dalam pesan Yesus dalam Matius 23 nomor 15, kalau kita lihat satu perikop itu Matius 23 dari pertama, janganlah engkau mengikuti orang Farisi, tetapi dengarkanlah perintahnya, ikutilah perintahnya, sebab mereka mengajarkan tetapi tidak mempraktekkan. Data-datanya itu sampai kepada nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke agamamu. Setelah mereka bertobat, mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Kenapa Kristen seperti itu? Karena harus ada yang menggenapi nubuatan Yesus Matius 23 nomor 15. Harus ada orang dari pengikut orang Farisi yang menjadi orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri, yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Nah, siapa orang Farisi ini? Di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Paulus adalah mengaku dirinya orang Farisi. Itu jelas tuh. Nah, jadi ketika orang Kristen itu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, meskipun Tuhan sendiri mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, berarti ucapan Yesus yang harus didengar, bukan ucapan Paulus. Berarti dia nggak boleh dituhankan. Dia hanya boleh dirasulkan. Demikian. Iya, mungkin ada tambahan dari penjelasannya. Nah, seperti saya ini kan, Bang, ini kan saya ini masih Kristen gitu. Jadi cenderungnya saya dulunya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Dan pertanyaan di sini, aku ini kan masih tetap Kristen. Aku percaya bahwasanya Allah itu adalah Allah satu-satunya, itulah yang kita sembah. Kan gitu. Nah, itulah yang saya sembah setelah saya sudah mendengarkan dan sudah belajar untuk kebenaran Allah itu sendiri. Nah, di setiap orang Kristen itu mengatakan di dalam doanya selalu berdoa gini loh, Bang. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami. Saya bingung. Kenapa Tuhan lagi Tuhan Yesus? Mana lagi Tuhannya ini? Jadi saya bingung, Bang. Jadi kesimpulannya begini, Bang. Apakah salah itu tetap saya orang Kristen tetapi Yesus tidak kutuhanin? Saya percaya bahwasanya Yesus adalah utusan Allah sendiri, Bang. Nah, itu saja. Dan yang saya percaya adalah Allah sendiri yang saya sembah di dalam kehidupan saya. Mungkin saat-saat ini masih belajar untuk bertanya-tanya, dan sering aku masuk ke live abang gitu. Aku belajar dengan kebenaran walaupun aku di bawah gitu, tapi aku hanya mendengar saja. Jadi malam ini aku bersyukur bisa dinaikkan saya di dalam room sehingga bisa bertemu kepada Bang Jum. Ya, itu saja. Jadi pertanyaan tadi itu loh, Bang. Saya ini tetap masih orang Kristen dan saya tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Saya percaya dia adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Ya, saya percaya dia adalah utusan Allah dan dia yang diutus Allah untuk memberikan kebenaran kepada setiap orang. Kan begitu. Mungkin begitu juga sama orang abang itu, bahwasanya tidaklah benar Islam itu kalau tidak mengakui Yesus. Iya kan, Bang? Karena aku nggak mempelajari Al-Quran sih. Ya, itu yang saya dengar itu selama ini begitu. Nah, yang saya percaya itu adalah Yesus itu adalah utusan Allah. Dia adalah nabi Allah sendiri dan dia mengajarkan kebenaran-kebenaran dari Bapaknya. Dan saya mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya yang saya sembah saat ini. Sekalipun masih tercap nama saya adalah agama Kristen. Nah, apakah salah itu, Bang? Kalau saya tidak menuhankan Yesus, hanya Allah satu-satunya yang saya sembah di dalam kekristenan saya gitu. Saya mohon penjelasannya dari Abang Jum atau Abang semuanya supaya saya lebih paham gitu. Baik. Akhi mau masuk silakan. Boleh. Silakan. Mantap, ini sudah ada kemajuan. Artinya Anda sudah mulai berpikir sehat. Ketika Anda tidak menuhankan Yesus, Anda sudah sehat pikiran Anda. Kenapa begitu? Karena Anda tidak menuhankan orang yang bertuhan. Apakah Yesus bertuhan? Jelas. Dalam Yohanes 4 ayat 22,
kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami, kata Yesus, menyembah apa yang kami kenal. Benar, Bang. Iya, betul. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah salah saya tetap mengikuti Yesus? Bukan saya yang menjawab, tapi Yesus sendiri yang menjawab. Dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus berpesan kepada muridnya, ya, janganlah kamu masuk kota orang asing atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Kenapa Yesus berpesan seperti itu? Melainkan pergilah kepada domba yang hilang. Karena pada masa itu, ya, orang Israel ini sudah menyebar ke seluruh bangsa. Sudah menyebar ke seluruh dunia sejak zaman Exodus. Ya, zaman Exodus ketika Israel dijajah oleh Raja Asyur, oleh Raja Nebukadnezar, Israel pecah menjadi dua. Semenjak saat itu orang-orang Israel sudah berpelencar ke seluruh dunia. Maka perintahnya melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Nah, nanti kalau kita cocokkan dengan Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20, ya kan, di situ ada perintah penginjilan, ya, pergilah ke seluruh bangsa, muridku, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kembali lagi kepada Matius 10 ayat 5 ayat 6, yaitu domba yang hilang dari Israel. Itu yang dicari di seluruh bangsa itu. Dipertegas lagi oleh Yesus di dalam Matius 15 ayat 26. Ceritanya ada perempuan Kanaan minta tolong kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan yang sangat menderita. Bahkan perempuan ini sampai sujud-sujud kepada Yesus. Tapi Yesus tidak peduli. Bahkan murid-muridnya mengatakan, apa guru, perempuan itu mengikuti kita terus, usirlah dia. Dijawab oleh Yesus, aku diutus hanya untuk domba Israel. Ya, kemudian perempuan itu tetap nekat. Oh Tuhan, anak Daud, tolonglah aku, anakku kerasukan setan, dia sangat menderita. Apa jawab Yesus? Tidak layak roti yang disediakan bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Ya, artinya apa ini? Roti ajaran anak-anak orang Israel, anjing orang di luar Israel. Yesus sendiri sudah menjelaskan bahwa ajarannya hanya untuk orang Israel. Kemudian kata perempuan itu, benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa kata Yesus? Hai ibu, ya, sembuhlah anakmu seperti yang kamu inginkan. Benar ibu, ya. Jadi perempuan ini sembuh bukan ditolong oleh Yesus, bukan, tapi karena membenarkan ucapan Yesus yang mengatakan dia diutusannya untuk bangsa Israel, roti tidak layak untuk anak-anak. Ini dibenarkan oleh perempuan itu. Benar Tuhan. Nah, itu yang membuat anaknya sembuh, itu membenarkan ucapan Yesus itu tadi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah Yesus hanya untuk bangsa Israel saja, Anda tetap mengikutinya. Nah, seperti itu, Mbak. Terima kasih. Monggo Adi Juma kalau mau dilanjut. Saya nambahin sedikit. Saya nambah sedikit lah, Kaki. Terus kalau waktu itu Pendeta Salim sendiri ya, Pendeta Salim ya Bang apa Ustadz Sugi ya. Iya, waktu orang Kristen. Orang Kristen itu memang anjing rumahan. terus sebenarnya banyak sekali ya. Ada yang dimana Bible khususnya Indonesia ya, yang LAI itu ada penerjemah yang namanya BIA. Nah, BIA ini diambil jasanya untuk menerjemahkan Bible itu dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia. Nah, sementara di dalam teks asli itu tidak ada tertulis kata Tuhan, itu tidak ada. Namun oleh karena kepentingan ya, BIA ini orang Indonesia dan dia adalah orang sekuler ya, dia hendak menyamakan antara Quran dengan Bible itu agar serupa. Lalu disematkanlah kalimat Allah itu disematkan di situ dan kalimat Tuhan pun disematkan di situ. Nah, jadi terbiasalah orang-orang Indonesia bahwasanya menjadikan Yesus itu menyebutnya dengan sebutan Tuhan, itu terbiasa. Padahal di luar negeri sana ya itu tidak pernah
ada tertulis bahwasanya Yesus itu God, itu tidak pernah, yang melainkan hanyalah Lord, bukan God. Jadi apa-apa yang tertulis di terjemahan Indonesia itu banyak penyimpangan-penyimpangan yang diterjemahkan oleh Bia itu sendiri. Bia itu nama orang Bia itu. Dia yang diambil jasanya oleh LAI, dan juga yang menerjemahkan bahasa Arab yang menerjemahkan Al-Qur'an. Makanya banyak kekeliruan juga di terjemahan Al-Qur'an itu. Maka dari itu disinilah peranan kita ya untuk meluruskan bahwasanya memang Yesus menjadi Tuhan itu oleh karena keterbiasaan orang Indonesia menyebutkan begitu ya. Jadi jikalau Yesus itu Tuhan, tidaklah mungkin dia itu bertuhan ya. Aku bersyukur kepada Bapa, pada Tuhan pencipta langit dan bumi. Masa iya katanya tidak ada sesuatu dapat diciptakan jika tidak dengan oleh karenanya gitu. Tapi Yesus sendiri tidak pernah berkata seperti itu. Nah, sedangkan yang Bible itu sendiri yang menjadi otoritasnya di dalamnya ya itu adalah yang menerima firman itu adalah Yesus itu. Nah, aduh kenapa? Apa tuh ya? Ada nggak ada? Silakan Bang Ahmad. Iya, iya. Apa salah masih mengikuti Yesus? Pertanyaannya itu. Iya. Oke, baik. Di dalam kitab Yohanes ya dijelaskan, dikatakan Yohanes 16 nomor 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, yaitu perkataan Yesus, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur, nah ini dia. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Berarti ada penghibur yang datang setelah Yesus itu pergi. Kenapa dia disebut penghibur? Karena yang tadinya setiap nabi diutus itu hanya kepada kaum tertentu. Tapi ketika penghibur ini datang, maka dia diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya satu kelompok saja. Sehingga manusia dimanapun dia, apapun tempatnya, apapun pangkatnya, mereka semua sudah memiliki nabi. Kalau dulu kita tidak punya nabi, orang Indonesia tidak punya nabi. Tidak punya. Cuman nabinya Bani Israel yang ada, dengan nabi kaum-kaum terdahulu. Tapi kita tidak punya nabi, orang Indonesia punya nabi, kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia. Lalu Yesus mengatakan gini, dan kalau penghibur itu datang, penghibur itu akan menginsapkan dunia akan dosa. Ya, dia akan mengajarkan kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi ketika kemudian penghibur itu datang, dia akan menekankan pengajaran kepada orang bahwa Yesus itu harus dipercaya sebagai nabi. Dia yang menekankan Yesus itu harus dipercaya bahwa dia sebagai nabi. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Setelah penghibur itu datang, dia akan mengatakan bahwa bahwa Yesus itu terangkat kepada Bapa dan tidak ada lagi dia datang kepada pengarang-pengarang kitab yang mengatakan aku di Damsyik bertemu dengan Mesias. Nggak ada, dia kepada Bapa dan dia tidak dilihat lagi. Tentang penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Artinya bahwasanya ketika penghibur itu datang, dia akan membawa hukum-hukum yang mengikat semua kaidah, mengikat semua golongan. Nah, terus dikatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi, pada masa Yesus, masih banyak hal pengajaran yang Yesus ingin ajarkan, tapi kaumnya belum sanggup untuk menanggung. Sehingga, apabila penghibur itu datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata
dari dirinya sendiri. Nah, ini dia. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Iya. Artinya bahwasanya yang datang ini pun bukan Tuhan, masih utusan Tuhan. Celakanya di teman kita yang lain, penghibur yang dimaksud mereka itu adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus itu betul. adalah Tuhan. Sementara oknum yang datang ini adalah tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, berarti dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu maha berkehendak, apapun dia bisa katakan, bebas. Iya. Bebas dia, karena dia tidak mengikuti instruksi dari luar, tetapi instruksinya dialah, perintah dialah yang menjadi nomor wahid. Tidak ada yang bisa mengintervensi dia. Tapi ini yang datang dikatakan sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Nah, yang paling terpenting di sini adalah penghibur itu akan memuliakan aku. Nah, sekarang siapa yang memuliakan Yesus? Muhammad. Ya, hanya beliau Allah. muliakan. Berarti kita harus mengakui keberadaannya sebagai penghibur yang diutus kepada seluruh umat manusia. Karena satu-satunya yang mengaku utusan setelah Yesus yang memuliakan dirinya hanya Rasulullah Muhammad SAW. Coba bayangkan Paulus. Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Apakah itu memuliakan? Tidak. Tidak memuliakan sama sekali. Dia adalah anak domba. Apakah itu memuliakan? Tidak. Dia adalah korban penebus dosa. Apakah itu mulia? Tidak. Tapi kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW dikatakan apa? Wa yuzakkihim, wa yuzakkikum. Dialah Rasulullah Muhammad SAW yang mensucikan manusia dari dosa-dosa kesyirikan. Dia yang mensucikan manusia dari dosa-dosanya. Dengan cara apa Rasulullah kemudian memberikan petunjuk? Litubayyana linnasi ma nuzzila alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Bagaimana caranya bisa menghapus dosa harian? Dengan cara sholat. Bagaimana cara kemudian menghapuskan dosa-dosa mingguan? Dengan cara sholat Jumat. Bagaimana cara menghilangkan dosa-dosa bulanan? Dengan cara berpuasa bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan cara apa kemudian menghapuskan segala dosa? Dengan cara taubatan nasuha. Semua wa yuzakkihim, manusia disucikan oleh beliau. Tidak perlu lagi darah, apalagi darah manusia ditebus dengan dibunuh di atas tiang salib. Jadi kuncinya, siapa oknum penghibur yang datang setelah Yesus yang memuliakan Yesus, itulah dia. Kata Yesus, ikutlah kepada dia. Jadi kalau saudari saya masih mengimani Yesus sebagai utusan, tetapi tidak mengindahkan untuk mengikuti penghibur itu, ya percuma. Sia-sia kita beriman kalau kemudian iman itu tidak berdasarkan terhadap kaidah yang diperintahkan pada para utusan Tuhan. Toh tidak ada ruginya begitu saudari saya mu'allaf menjadi muslim, bersaksi tiada Tuhan selain Tuhannya Yesus, dan bersaksi bahwa penghibur yang datang setelah Yesus itu adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Tidak ada ruginya. Anda tidak akan diusir ke neraka dengan itu. Justru dengan menjadi muslimah, Anda akan mendudukkan Yesus sesuci-sucinya manusia. Bayangkan, melalui ajaran Rasulullah, Yesus itu disebut apa? Ya, dia adalah laki-laki yang suci. Dia adalah manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kurang apa lagi? Ketika nanti di hari penghakiman, ternyata Yesus itu adalah Tuhan misalnya, kita ditanya, kenapa kau tidak menuhankan aku? Karena kamu tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirimu. Kamu mengajarkan untuk menyembah kepada esensi yang tak terlihat yang kami sebut esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Lolos. Apatah lagi kalau kita sudah mengimani dia sebagai rasul, toh dia memang mengajarkan dirinya adalah rasul dan memuliakan dirinya. Toh di dalam Islam begitu disebut Isa Al-Masih atau Isa bin Maryam, maka kita akan menyebut alaihi salam, keselamatan atasnya. Itulah hebatnya Islam. Jadi kalau mau sempurna keimanannya, kata Yesus, dialah yang akan menuntun kamu ke dalam segala kebenaran. Dia akan mengajarkan kamu segala hukum-hukum. Makanya kalau saudari saya ini mau keluar rumah atau mau ibadah pasti bingung.
ibadah yang diajarkan oleh Bible itu yang sebenarnya menjadi paket tuntunannya yang seharusnya itu yang mana sih? Bingung. Iya, itu Nah, ya, benar, Bang. kalau di Islam pada hari ini jam sekian keadaannya seperti apa, tuntunannya itu jelas karena memang sudah dinubuatkan, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala kebenaran. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Apa masih banyak itu? Haji, sholat 5 waktu, zakat, banyak pokoknya yang tidak bisa diajarkan pada masa itu. Nah, Mantap. oleh karena itulah kemudian kalau ukhti saudari saya ini betul-betul ingin menjadi pengikut yang setia, mari dengan Akhi Sugi dibimbing untuk bersyahadat. Saya kira itu jalan satu-satunya. Oke, saya tambahin dikit ya. Boleh nambahin sedikit? Boleh. Ya silakan Bang, silakan. Oke. Jadi gini, seringkali kawan-kawan Kristen itu memaknai Yohanes 16 ayat 7 itu adalah Roh Kudus. Di situ padahal jelas dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, Benar. syaratnya penghibur datang, Yesus harus pergi. Sementara Roh Kudus sudah kita ketahui, baik Yesus pergi ataupun tidak pergi, Roh Kudus sudah datang. Roh Kudus pernah datang ketika Yesus dibaptis, betul? Iya. Betul enggak, Mbak? Betul, betul Bang. Nah, Roh Kudus sudah datang. Bahkan pernah memberkati Elizabeth, pernah mendatangi Maria. Yesus dibaptis juga datang Roh Kudus. Tidak mungkin yang dijanjikan oleh Yesus ini adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus baik Yesus pergi atau tidak pergi, Roh Kudus tetap akan datang. Nah, syaratnya penghibur ini datang kalau Yesus itu pergi. Nah, apa sih maksudnya roh? Ternyata roh itu bisa berarti seorang nabi. Ini saya bukakan ayatnya di dalam 1 Yohanes 4. Silakan buka, Mbak. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab, ini garis bawahi, sebab nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Berarti roh di sini bisa berarti nabi. Roh penyesat nabi-nabi palsu, benar nggak? Iya, betul. Nah, kembali lagi itu tadi. Ketika di situ dikatakan seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 17 ya, bentar. Iya, Yohanes 14 ayat 17. Kita bahas Yohanes 14 ya. Ayatnya ayat ke 16 17. Nah, di sini dikatakan begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ya. Di ayat 16 dikatakan seorang. Di ayat 17 dikatakan roh. Kan gak nyambung. Masa seorang jadi roh? Iya. Nah, supaya nyambung harus kita pahami roh itu apa. Ternyata menurut 1 Yohanes 4 ayat 1, roh itu bisa berarti seorang nabi. Baik itu nabi palsu ataupun nabi yang benar. Roh yang berasal dari Allah, itulah nabi yang benar. Roh yang tidak berasal dari Allah, roh penyesat, itulah nabi palsu. Ya, jadi jelas sekali di sini. Jadi kita harus teliti baca Bible itu. Ya, ayat per ayat dipahami, jangan ditafsir Bible itu pakai kemauan sendiri. Tafsir Bible pakai ayat. Karena di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Jangan menafsir Bible pakai otak kita sendiri. Tafsir ayat pakai ayat, itu baru betul. Ternyata roh bisa seorang nabi. Mana ayatnya? 1 Yohanes 4 ayat 1. Silakan, gimana Mbak? Tanggapannya? Iya, saya sungguh
luar biasa, aku bersyukur sekali ada penjelasan dan terpuji nama Allah pada malam hari ini. Aku sudah kebenaran dari Bang Jung dan kepada Bang Sugi Kristologi. Oke, Ya, sekarang moga-moga saya masih belajar biar saya lebih mendalamin lagi. oke, sekarang saya tanya sama Mbak. Anda percaya hanya ada satu Tuhan? Iya, saya percaya sekarang ini, saya percaya. Anda percaya Muhammad utusan Tuhan? Benar, Yesus juga Masya Allah. Allahu benar, Akbar. saya percaya. Itu Ya. bukan roh yang Itu nabi-nabi arti, palsu, tidak. Itu adalah itu roh artinya yang dalam bahasa Indonesia, Mbak. Saya percaya hanya ada satu Tuhan. Saya percaya hanya ada Nabi Muhammad utusan Tuhan. Itu arti dalam bahasa Indonesia. Sekarang bagaimana kalau kita ucapkan dalam bahasa Arab? coba. Boleh? Iya, boleh. Ini bukan main-main, serius. Yang mulai. Monggo Aki Juma, sudah saya Cuma buka jalannya. Mbak, ini tergantung permintaan dari itu Mbak Sarum aja kali Ustaz. Mbak Hah? Sarum mau dituntun dengan Ustaz Sugi apa Bang Juma? Bang Saruma. Bang Saruma jadi Mbak Saruma, maaf. Iya. Mau dituntun dengan Ustaz Sugi apa Bang Juma, silakan. Guru Mbak Juma. Yang mana aja yang terbaik, semuanya Oh, yang udah terbaik saja. bagus. Cuman saya mau mengatakannya bahwasanya hari ini Ya Allah. Hari ini apa? Matiin dulu teleponnya, ya. Lanjut. untuk bermualaf Allah Akbar. Masya Allah, karena barakallah. masih mau belajar gitu yang kebenarannya gitu. Tapi saya bersyukur Ya, pada gini Mbak. Bang Hendra, Iya, iya. dulu Bang Hendra. Tadi sebentar. Iya, sebentar. Tadi Ya, Anda kan sudah mengakui dalam bahasa Indonesia. Iya kan? Hanya Iya. ada satu Tuhan dan Muhammad utusan Tuhan. Itu Anda sudah mualaf, Mbak. udah sahih semua. Udah mualaf, tinggal mengucapkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab. Gimana kalau saya tuntun? Kan Anda nggak bisa nih mengucapkan dalam bahasa Arab. Gimana kalau saya tuntun dalam bahasa Arab? belum bisa loh Bang. Maksud saya biar saya mendalamin dulu gitu. Oke lah, saya tidak mau maksa. Ya, Iya, betul, nggak saya maksa. mendalamin dulu, ntar nanti terburu-buru, tak taunya nggak jelas kan begitu. Iya. Dan makanya tadi saya bilang, saya ini orang Kristen dan saya belum memahami benar ini bahwasanya Allah itu mana yang sebenarnya gitu. Tapi pada Iya, malam hari begini, ini Mbak, ya. aku sudah memahaminya Iya, iya. gitu loh. Sedikit begini Mbak. Bukan berarti saya memaksa kepada Anda, tidak, karena dalam Islam la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam, tidak boleh. Tetapi ada sesuatu yang di luar kekuasaan kita. Betul. Ini terjeda ya, Mbaknya terjeda. Masih dengar Mbak? Halo? Dimatiin dulu Mbak, teleponnya Mbak. Jangan dijeda dulu Mbak. Tapi ada sesuatu yang di luar kekuasaan kita. Apa Iya, itu? betul. Maut. Ya maut. Kita tidak tahu Mbak. Kita tidak tahu habis ini apa kita masih hidup 10 menit kemudian sampai besok. Kita nggak tahu. Allahu a'lam bishawab. Karena maut hanya di tangan Allah. Nah yang kita khawatirkan ketika Anda sudah jelas-jelas mengimani Allah satu-satunya yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, tapi Anda masih menunda dalam mengucapkan dalam bahasa Arab, padahal tidak ada bedanya ya. Itu artinya tinggal Arabnya saja. Nah, tinggal Arabnya saja Anda keberatan. Ini takutnya ketika Anda bentar, jangan disela dulu. Takutnya ketika Anda enggan mengucapkan dalam bahasa Arab lalu Anda meninggal, bukan saya mendoakan Anda cepat mati, tidak. Anda masuk neraka. Padahal tinggal mengucapkan dalam bahasa Arab saja. Karena kalau Anda mati dalam keadaan kafir, tidak ada keselamatan. Kekal di dalamnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, Yahudi dan Kristen, dan orang-orang musyrik
mereka akan di dalam neraka kekal selama-lamanya dan mereka termasuk seburuk-buruk makhluk. Anda sudah dengan ikhlas yakin hati Anda mengakui Allah satu-satunya yang berhak disembah dan Muhammad adalah utusannya dalam bahasa Indonesia, kenapa berat mengucapkan dalam bahasa Arabnya? Oh, gitu ya maksudnya Abang. Iya, itu Masih masalahnya, adakah? Mbak. Masih Saya ada? menyayangkan Anda. Oh, Iya. baik. Apakah Anda menjamin? Itu sangat Benar. bagus sekali, tetapi Iya. saat ini belum Iya. siap sebenarnya untuk mengucapkan Oke. itu. Nggak apa-apa. Lalu kalau namanya Allah satu-satunya yang saya sembah saat ini adalah Allah satu-satunya. Ya. Lalu kalau tadinya Abang bertanya itu Muhammad, kamu percaya bahwasanya dia adalah utusan, bukan roh yang tidak benar, yang jelas, itu saya katakan itu dia benar, semua kata-kata dia itu benar gitu loh. Dan Masya Yesus Allah. itu adalah nabi juga, ya begitu. Makanya penjelasan Bang Juma tadi itu saya sangat-sangat menerima penjelasannya pada malam hari ini. Ya, Ya, jadi saya mantap. cukup jelas Ya. dan mungkin saat ini belum siap Bang, Oke. karena aku lagi mau memperdalamkan belajar Ya. yang Ya. sebenar-benarnya gitu. Bang Ya. Juma mau nambahin Jadi- kali? Bang Juma nanti. Silakan nanti Mas. Ya, lanjut dulu Mbak. Iya, jadi mungkin demikian saja, cukup penjelasannya dari Oh, Suaranya cukup jauh. saya mengerti ya. Jadi terima kasih banyak. Ya, Semoga sama-sama, Mbak. ini semua Sama-sama. penjelasan ini menjadi tuntunan di ke depan kan gitu. Jadi mungkin kita bisa ketemu lagi di hari-hari ke Siap, depan. siap. Amin. Bisa mengerti Ya. lagi gitu. Follow ya, follow ya kita silakan, ya, ya. follow. Ini di bawah nih, Sugi ngotot, bukan gitu. Kita itu sayang ya kepada orang-orang yang sudah hatinya sudah mengakui Allah itu satu-satunya yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah seorang Rasulullah, utusan Allah. Lalu enggan mengucapkan dalam bahasa Arab, hanya terganjal itu, lalu dia nanti mati masuk neraka. Ini yang kita sayangkan gitu. Kita Bang, nggak tahu beberapa detik sekali ke depan. saya sebutkan itu tidak akan kembali lagi, Bang. Makanya itu harus Allahu kita- Akbar, mantap. ya. Keren, sekali keren, kita, keren. saya udah ambil prinsip. Sekali saya sebutkan itu tidak akan berpaling kembali lagi, Bang. Maka itu tidak mudah untuk langsung gitu loh, Bang. Karena saya Ya. belajar benar-benar ya. Jadi Oke, kalau jadi tidak itu ada ya, Bang. suara hati, suara Allah di dalam diri saya untuk menyebutkan satu hal, mungkin akan sia-sia, Bang. Jadi pada malam hari ini saya bersyukur dengan saudara-saudara saya boleh mengajari, boleh memberitahu kebenarannya, karena saya ini Kristen dari kecil. Jadi Iya. selalu Oh, ternyata yang di bawah mengatakan panik, Mbak. setiap Oh, ternyata di bawah panik. setiap pendeta yang menyampaikan katanya firman Tuhan di mimbar sana itu, maka itu kadang-kadang saya mau pergi ibadah di gereja saya, jujur saya walaupun ada orang Kristen di bawah ini, maaf saudara-saudaraku, saya bingung. Ya, saya bingung setiap pendeta Bisa nggak kasih kesempatan saya juga ngomong? Bentar Bang. Bentar Pak, Pak, bentar gantian. Bentar Bang. Mantap. Silakan Bu, silakan Bu. Keren. Lagi ya. Ya, Ali ya. jadi demikian Iya, saja iya. Abang Jung Nanti Bang Zuma dan off, Abang aku Ki nggak dapat semuanya. kesempatan lagi. Terima kasih Ya, sebentar banyak. Bang ya. Biarlah saya Nanti Bang Ali nanti. turun. Ya. Makasih Mbak. Sering main ke room sini ya Mbak. Besok ke sini aja nggak apa-apa besok. Ya, nanti kalau udah siap mungkin datang aja ini, ke sini.